namun mereka lupa bahwa aset yang paling berharga adalah kita semuanya ini. Selain Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto tentu tak bisa tinggal diam ketika lebih dari 10.000 buruh kehilangan pekerjaan akibat kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman atau yang lebih dikenal dengan Sritex. Bersama sejumlah menteri, ia kini tengah merancang strategi untuk membantu ribuan buruh yang terdampak PHK. Namun, langkah konkret apa yang sebenarnya akan diambil Presiden Prabowo untuk mengatasi gelombang PHK massal ini yang terjadi akibat pilotnya perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara? Sebelum membahas solusi yang disiapkan pemerintah, mari kita telusuri terlebih dahulu penyebab utama di balik krisis besar yang melanda Sritex. Krisis yang melanda Sritex berawal pada tahun 2021, ketika perusahaan yang sempat berjaya sebagai produsen garmen terbesar di Asia Tenggara mulai mengalami tekanan finansial yang berat. Sritex gagal melunasi utang sindikasi yang jumlahnya mencapai 350 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5,79 triliun rupiah. Situasi ini memaksa perusahaan untuk mengajukan rencana restrukturisasi utang guna mencari jalan keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Namun, kabar buruk ini justru menimbulkan kepanikan di kalangan kreditur, termasuk CV Primakarya, Bank UNB Indonesia, PT Swadaya Graha, PT Rayon Utama Makmur, dan PT Indo Bahari Express. Kekhawatiran mereka semakin meningkat hingga akhirnya para kreditur tersebut mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Sritex. Situasi semakin memburuk ketika Pengadilan Niaga Semarang secara resmi menetapkan Sritex dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Keputusan ini muncul setelah CV Primakarya mengajukan tagihan yang mencapai total 12,9 triliun rupiah. Tak hanya Sritex yang terkena dampaknya, beberapa anak perusahaannya seperti PT Sinar Pancajaya, PT Bitratex Industries, dan PT Primayuda Mandiri Jaya juga ikut terseret dalam proses hukum ini. Namun, di tengah tekanan yang berat, titik terang akhirnya muncul berkat kesepakatan yang tercapai antara para kreditur, termasuk CV Primakarya. Rencana perdamaian yang diajukan oleh Sritex akhirnya mendapat persetujuan dan resmi disahkan dalam putusan homologasi. Sayangnya, seperti kapal yang telah kandas dan tak lagi mampu berlayar, Sritex akhirnya benar-benar jatuh ke jurang kebangkrutan. Perusahaan tekstil raksasa ini gagal memenuhi komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian homologasi 2 tahun sebelumnya. Akibatnya, para kreditur pun tidak tinggal diam. Mereka mengajukan permohonan pembatalan homologasi yang pada akhirnya berujung pada putusan pilot bagi Sritex. Menanggapi keputusan pilot Sritex, Presiden Prabowo tidak tinggal diam. Ia segera mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan perusahaan ini dengan tujuan utama melindungi ribuan karyawan dari ancaman PHK massal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menginstruksikan 4 kementerian untuk mengeksplorasi berbagai opsi dan skema penyelamatan. Keempat kementerian tersebut adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah pun bergerak cepat. Presiden Prabowo langsung mengundang Komisaris Utama Sritex Iwan S. Lukminto untuk berdiskusi dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Dalam pertemuan tersebut, Iwan menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mencari strategi penyelamatan perusahaan demi melindungi para karyawan serta menjaga keberlangsungan industri tekstil nasional. Namun pertanyaannya, apakah upaya ini cukup untuk menyelamatkan Sritex dari kebangkrutan total? Tentu saja, upaya penyelamatan tidak berhenti di situ. Kementerian Perindustrian juga telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk pemberian dana talangan serta insentif khusus bagi Sritex. Kemenperin menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi puluhan ribu karyawan dari ancaman PHK, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekspor industri tekstil Indonesia, sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, baik oleh Sritex sendiri maupun 4 kementerian yang terlibat, pada akhirnya, perusahaan tekstil ini tetap tak mampu keluar dari jeratan krisis finansial yang menghimpitnya. PHK massal pun tak bisa dihindari, dan setelah hampir 6 dekade beroperasi sejak tahun 1966, Sritex akhirnya harus menutup pintunya pada 1 Maret 2025.
Kesedihan mendalam pun menyelimuti para buruh yang kehilangan mata pencarian mereka, menandai akhirnya sebuah era bagi industri tekstil nasional. Momen haru terlihat ketika Komisaris Utama Sritex Iwan S. Lukminto duduk bersama puluhan ribu buruh yang terdampak. Dalam kesempatan tersebut, Iwan menyampaikan sepatah kata, mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras mereka selama ini. Kata-kata perpisahan itu begitu menyentuh, hingga banyak buruh yang tak mampu membendung air mata mereka. Sebuah akhir yang memilukan bagi perusahaan yang telah menjadi bagian dari kehidupan begitu banyak orang selama bertahun-tahun. Tak bisa dimungkiri, Sritex memang berada dalam posisi yang nyaris mustahil untuk bangkit dari ancaman kebangkrutan. Beban utang yang ditanggung perusahaan tekstil dan garmen terbesar ini terlalu besar untuk dilunasi, terutama di tengah pendapatan yang terus merosot dalam beberapa tahun terakhir. Bayangkan saja, Sritex terjebak dalam jeratan utang yang luar biasa besar, mencapai 1.597 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 25 triliun rupiah jika dikonversikan ke mata rupiah. Dengan kondisi keuangan yang semakin terpuruk, peluang untuk keluar dari krisis pun semakin menipis. Utang sebesar itu tentu menjadi beban yang amat berat, terutama ketika aset yang dimiliki Sritex jauh lebih kecil. Total aset perusahaan ini hanya mencapai 617,33 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 9,65 triliun rupiah. Angka yang jelas tak sebanding dengan kewajiban utang yang menumpuk. Tak hanya itu, kinerja penjualan Sritex juga terus mengalami penurunan, semakin memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Dengan situasi di mana aset yang ada tak mampu menutupi utang yang membengkak, Sritex pun kehilangan modal yang terus bertahan. Akhirnya, setelah lebih dari 5 dekade beroperasi, perusahaan ini dipastikan bangkrut dan akan resmi tutup secara permanen mulai 1 Maret 2025. Lantas, bagaimana nasib puluhan ribu buruh yang terkena PHK akibat kebangkrutan ini? Apakah mereka harus pasrah menerima kenyataan pahit kehilangan pekerjaan begitu saja? Apakah pemerintah benar-benar sudah kehabisan cara untuk membantu mereka? Ataukah masih ada solusi yang bisa ditawarkan agar ribuan pekerja ini tetap memiliki harapan untuk masa depan mereka? Beruntung, Presiden Prabowo Subianto tidak tinggal diam menghadapi masalah besar ini. Ia segera menggelar rapat bersama tim kurator dan perwakilan pekerja Sritex di Istana Negara, membahas langkah-langkah strategis untuk menangani situasi yang tengah terjadi. Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu krusial dibahas, terutama mengenai nasib para buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Lantas, apa saja solusi yang diusulkan pemerintah setelah rapat tersebut? Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah berulang kali memberikan arahan kepada para menteri untuk mencari solusi terbaik bagi para pekerja Sritex, agar mereka mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah. Salah satu langkah yang diajukan datang dari tim kurator Sritex yang menyusun skema penyelamatan sementara bagi para buruh. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah menyewakan peralatan berat milik perusahaan. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga nilai aset Sritex agar tidak semakin anjlok, tetapi juga meningkatkan nilai harta perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Lebih dari itu, investor yang menyewa peralatan ini diharapkan dapat membuka peluang kerja bagi para buruh yang sebelumnya terkena PHK, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan untuk kembali bekerja. Namun hingga saat ini tim kurator belum dapat memastikan berapa banyak karyawan yang akan terserap melalui skema ini. Selain itu, opsi penyewaan peralatan berat ini hanya dianggap sebagai langkah sementara yang masih termasuk dalam proses pemberesan aset sebelum nantinya dilelang. Nah, dengan demikian masa kerja para karyawan yang terlibat dalam skema ini juga bersifat sementara, dan nasib mereka ke depan akan sangat bergantung pada keputusan investor yang berhasil memenangkan lelang. Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, mengungkapkan bahwa meskipun situasi masih belum pasti, para pekerja yang terkena PHK tetap memiliki harapan untuk kembali bekerja melalui skema ini. Ia juga memastikan bahwa dalam waktu 2 minggu ke depan akan ada pengumuman resmi mengenai investor baru yang akan mengambil alih aset perusahaan. Kaswanto pun berencana segera menyampaikan kabar ini kepada para buruh yang terdampak kebangkrutan agar mereka tetap memiliki secercah harapan untuk masa depan mereka. Menteri Sekretaris Negara menambahkan bahwa dengan adanya opsi penyelamatan ini, pemerintah berharap sebagian besar pekerja yang selama ini menjadi bagian dari Sritex dan anak perusahaannya dapat kembali bekerja. Setidaknya sekitar 8.000 karyawan diharapkan bisa direkrut kembali melalui skema ini, sehingga mereka
tetap dapat berkarir di industri tekstil yang telah mereka geluti selama bertahun-tahun. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga berkomitmen untuk terus memastikan hak-hak pekerja street tex tetap terpenuhi, baik dalam bentuk kompensasi PHK maupun hak normatif lainnya. Para buruh yang terdampak juga akan mendapatkan manfaat dari berbagai program perlindungan sosial, seperti jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan hari tua, serta jaminan kehilangan pekerjaan, yang diharapkan dapat membantu mereka menghadapi masa transisi ini.